sore deh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Brawijaya. Izinkan kami untuk mewawancari Bapak selaku untuk tugas pengampu kami, yaitu etika profesi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naila Salsabila dan ada 3 rekan teman saya, yaitu ada Adis, ada Nabila, dan ada Naimah. Sebelumnya, saya ingin berkenalan dengan Bapak. Apakah saya boleh tahu siapa nama Bapak? Boleh. Nama saya Indra. Saya staf yang bekerja di kantor akuntan publik ini. Sebelumnya saya ingin, sebelum masuk ke materi, saya ingin menanyakan, menurut Bapak bagaimana tentang cara pandang Bapak mengenai etika akuntansi? Menurut saya itu sangat penting ya, etika akuntansi itu. Karena dengan adanya itu bisa lebih menjaga independensi seorang akuntan dan juga bisa menjaga kepercayaan pengguna jasa akuntan tersebut. Nah, saya akan bertanya lebih lanjut. Bagaimana Bapak dapat memastikan bahwa Bapak tetap objektif dalam pekerjaan akuntansi Bapak? Saya memastikannya dengan cara dalam ketika saya melakukan pekerjaan saya melakukannya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia mengenai etikanya. Kan pada saat kita melakukan pekerjaan itu ada beberapa syarat-syarat yang harus ditentuin. Misalnya tidak ada hubungan kepentingan dengan klien tersebut, terus betul-betul kita buat pernyataan independensi, gitu-gitu. Jadi selama saya melakukan semuanya itu sesuai dengan peraturan yang berlaku, saya yakin itu sudah menjamin objektivitas saya. Lalu bagaimana, mengapa pentingnya bagi seorang akuntan untuk mematuhi prinsip dasar etika akuntansi berdasarkan yang sesuai pada situs IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia? Maksudnya bagaimana? Jadi kayak peran pentingnya etika peran akuntansi. pentingnya ya, itu untuk menjaga independensi akuntan tersebut. Jadi supaya tidak ada kepentingan dengan klien itu gitu. Jadi kan biasanya misalnya tidak ada hubungan keluarga dengan klien tersebut gitu kan. Jadi betul-betul independensinya terjamin gitu. Itu sangat penting. Lalu bagaimana kan seorang akuntan mempunyai undang-undang tersendiri? Iya. Bagaimana cara Bapak menyikapi dan mematuhi serta yang ada pada karyawan di sini juga? Menyikapinya ya, kami menjalaninya sebaik mungkin gitu. Karena itu setiap kali kami mau melakukan kerja dengan suatu klien, kami selalu memastikan terlebih dahulu apakah betul klien tersebut tidak memiliki kepentingan atau tidak ada kepentingan dari pihak kami di klien tersebut. Apakah misalnya saja, misalnya kalau audit ya, apakah anggota-anggota tim itu ada atau tidak yang memiliki hubungan keluarga dengan klien, atau mungkin hubungan-hubungan tertentu dengan klien, misalnya suami istri atau orang tua, paman kayak gitu. Itu betul-betul ditanyakan. Kalau nggak ada berarti aman, bisa lanjut gitu. Kemudian saya ingin bertanya, ketika Bapak menemukan dalam sebuah laporan ada kesalahan dalam laporan keuangan itu, bagaimana Bapak cara menyikapinya ketika sesuai dengan etika akuntansi yang ada di kantor ini? Kalau ada kesalahan ya, kami pertama ya, kalau saya pribadi, saya lihat dulu apakah itu material atau tidak. Karena kan ada tingkat materialitas kesalahan kan, makanya di opini pada saat melakukan audit, opininya itu yang keluar wajar kan, wajar tanpa pengecualian. Misalnya wajar dengan pengecualian kan tulisannya wajar bukan benar, beda kan, wajar. Jadi itu seberapa material kesalahannya itu. Jika seandainya dia tidak terlalu material ya tidak apa-apa.
Jadi wajar, tetap wajar, bukan benar ya kan, beda antara benar dan wajar kayak gitu. Kalau seandainya dia material, ya paling akan menjadi wajar dengan pengecualian, dan pengecualian itu kami sebutkan biasanya apa yang menjadi dia pengecualian gitu. Jadi nggak langsung bilang ini unqualified opinion, enggak, kecuali unqualified muncul ketika klien menolak atau susah untuk diajak kerjasama gitu. Misalnya kita minta data dipersulit, ditunda-tunda, atau nggak mau kasih data sama sekali. Nah, pada saat itu kemungkinan besar kami kasih unqualified. Lalu bagaimana cara Bapak menangani situasi di mana ada ketidakpatuhan di dalam kantor ini terhadap yang sudah ada di peraturan akuntansi? Kalau sampai saat ini belum pernah terjadi ya. Semuanya masih tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kalaupun tidak ada, ya kemungkinan besar kami akan melakukan menegur, melakukan peringatan, dan melihat seberapa parah ketidakpatuhan mereka. Tapi untungnya sih untuk beberapa ini tidak ada yang terlalu signifikan sih. Mungkin ada bilang-bilang dari Boleh, kalau ada yang mau tanyakan lagi. Saya ingin bertanya, dengan Nabila, bagaimana cara Bapak menjaga integritas dan etika pada saat Bapak bekerja di kantor akuntan publik? Ya, seperti yang saya bilang tadi, ya dengan menjalankan peraturan yang berlaku. Jadi misalnya apa-apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga integritas, ya itu yang saya lakukan gitu. Bagaimana kantor Bapak mengkomunikasikan pentingnya etika kepada semua masyarakat? Kalau ke semua masyarakat, saya rasa tidak. Biasanya kami cuma ke klien. Jadi ketika ke klien, biasanya kami kayak mengeluarkan sesuatu gitu, apa aja yang menjadi kewajiban klien, apa aja yang menjadi kewajiban kami sebagai auditor gitu. Dari situ kami komunikasikan selalu. Jadi setiap awal kayak ada di kontrak apa aja yang menjadi kewajiban klien, apa aja yang menjadi kewajiban kami gitu. Seberapa penting menurut Bapak kode etik profesi akuntansi dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik? Sangat penting, karena dengan adanya itu ya bisa menjaga integritas seorang auditor gitu. Saya ingin bertanya, bagaimana cara Bapak menghindari konflik kepentingan dalam bekerja? Konflik kepentingan dalam bekerja di auditor? Iya. Di klien? Iya. Ya, karena seperti yang saya bilang tadi, sebelum kami melakukan mengaudit, itu pada saat penentuan anggota tim audit itu ditanya terlebih dahulu apakah dari salah satu anggota tersebut ada atau tidak yang memiliki hubungan dekat dengan klien, apakah mungkin sebagai family atau hubungan khusus, kayak misalnya ada membeli apartemen sedangkan yang kita audit itu building manajemennya. Nah, itu kan nggak bisa, ada konflik kepentingan, jadi mau nggak mau mungkin diganti anggotanya gitu dengan yang lain, seperti itu. Kalau untuk tantangan sendiri, Bapak ada nggak tantangan terbesar Bapak yang dihadapi dalam menjaga standar etika yang tinggi? Tantangan terbesar mungkin jika ada anggota atau klien yang menutupi suatu informasi. Karena kan kalau seandainya mereka menutupi, berarti kan itu akan terjadi suatu ketidakpastian informasi yang bisa berefek cukup tinggi gitu.
Jadi selama itu tidak ada, maka tidak akan ada masalah. Saya dengan Naimah ingin bertanya. Naimah. Ada nggak langkah-langkah yang diambil itu untuk memastikan kalau semua karyawan itu dapat memahami dan mematuhi etika? Langkah-langkah yang diambil paling kami setiap kali akan mengaudit akan briefing terlebih dahulu dan menjelaskan apa-apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan audit. Jadi di situ juga akan dijelaskan mengenai etika-etikanya tersebut. Bisa nggak ceritakan pengalaman Bapak ketika menghadapi situasi ini untuk memberikan etika kepada karyawannya gitu? Paling pada saat kami mau audit, ya kami kumpulkan dulu timnya semua, terus ya kami jelaskan seperti apa aja etikanya itu, terus kami tanyakan apakah ada atau tidak hubungan tertentu dari anggota yang saat itu berada di sana dengan klien. Jika seandainya ada, maka diganti anggota tersebut dengan yang lain yang tidak ada hubungan. Apa sih langkah-langkah yang Bapak ambil untuk menjaga kerahasiaan informasi klien tersebut? Langkah-langkah yang saya ambil biasanya ya pertama membatasi akses terhadap data-data klien. Jadi yang bisa dapat datanya itu cuman anggota tim. Jadi di luar anggota tim tidak bisa mengaksesnya. Terus jika seandainya klien meminta data pun yang meminta cuman yang betul-betul pegawai dari klien tersebut. Seperti itu. Bapak, saya ingin bertanya, ketika Bapak mengaudit seorang klien, pasti kan Bapak mengecek laporan keuangan itu. Iya betul. Lalu bagaimana cara pandang Bapak ketika Bapak ada permintaan dari klien yang tidak sesuai dengan etika akuntansi? Kalau seandainya dari saya pribadi itu untuk selama ini sih tidak ada permintaan seperti itu. Tapi kalaupun ada, akan saya serahkan kepada auditor yang akan memberikan opini. Jadi pasti saya diskusikan gitu. Kadang Pak ini si bapaknya minta kayak gini atau si ibunya minta kayak gitu, bagaimana? Nah, itu tak putusannya ya tergantung senior auditornya nanti gitu. Tapi untuk sementara selama ini sih nggak ada yang betul-betul berbenturan dengan etika. Jadi semuanya masih dalam range yang wajar. Jadi tidak ada yang minta aneh gitu. Misalnya dari yang untung dibuat rugi atau dari rugi dibuat untung, nggak ada gitu. Atau nggak ada kayak memanipulasi datanya, itu saat ini nggak ada sih. Jadi masih wajar-wajar aja. Bagaimana cara pandang Bapak melihat etika akuntansi di era sekarang ini? Bagaimana? Itu macam-macam sih ya. Jadi ada yang tetap memegang teguh, ada juga yang enggak. Kalau yang enggak kan beberapa ada yang kayak membuat laporan asal jadi, terus asal keluar opini gitu kan. Ya itu sih semua tergantung kepribadian masing-masing ya. Dan mereka, saya rasa sih mereka semua udah tahu resiko yang akan ditanggung sendiri. Kalau saya sendiri sih saya tetap menjaga etika sesuai peraturan yang berlaku, karena saya juga menjaga nama baik auditor yang akan melakukan opini. Jadi sebisa mungkin saya selalu berusaha untuk menjaga etikanya itu. Mungkin pertanyaan terakhir saya, bisakah Bapak simpulkan apa itu etika akuntansi secara menyeluruh di dalam dunia pekerjaan seorang akuntan? Etika profesional itu adalah suatu pedoman yang harus dipegang teguh oleh seorang auditor agar auditor tersebut bisa menjaga integritas atas pekerjaan yang dilakukan. Mungkin itu
itu saja yang bisa kami tanyakan kepada Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin saya cukupkan untuk selamat sore Bapak. Sampai.